Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teater Atmaji. Kali ini saya akan bahas mengenai algoritma Ford-Fulkerson. Ini adalah salah satu solusi untuk permasalahan graf, lebih khususnya lagi adalah di graf, lebih tepatnya lagi adalah aliran dalam sebuah jaringan yang direpresentasikan dalam bentuk graf, di graf tepatnya. Oke, nah persoalan yang kita bahas adalah aliran yang mau dimaksimalkan. Aliran dalam jaringan ini simpelnya seperti ini sebenarnya. Misalnya saya punya seperti ini. Nah, di sini ada aliran, arahnya ini adalah aliran, kemudian di sini adalah ada sumbernya, di sini adalah tujuannya. Nah, masing-masing garis ini menunjukkan aliran dari suatu titik ke titik yang lain, di mana kita perlu dua parameter dari setiap garis, yaitu kapasitas dan aliran atau flow. Kapasitas itu artinya dari satu titik ke titik yang lain itu berapa maksimal yang bisa dialirkan, sedangkan flow itu berapa yang sedang mengalir saat itu. Tentu saja di suatu titik berapa yang masuk harus sama dengan berapa yang keluar. Kita kenal yang namanya hukum Kirchhoff kalau di elektronika. Jadi kalau misalnya di sini masuk 10, di sini ada di sini 5, berarti di sini juga 5. Nah, apa yang mau dimaksimalkan adalah total yang keluar dari sumber harus sama dengan total yang masuk ke titik tujuan, berapa yang paling maksimal dengan karakteristik kapasitas dari masing-masing jalur. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian tentu saja hasil akhirnya adalah pembauran nilai aliran. Tentu saja kapasitasnya itu adalah fix. Ini fix. Tidak bisa kita ubah, sehingga ketika kita memperbaiki nilai aliran ini, ketika algoritmanya ini selesai, harapannya adalah aliran itu adalah aliran yang paling maksimal. Di algoritma Ford-Fulkerson ini kita perlu masukkannya itu berupa di graf berarah, kemudian tentu saja ada titik-titiknya, dan ada kumpulan edge atau garis di mana setiap garis IJ ini memiliki kapasitas dan memiliki aliran. Kemudian harus ada sumbernya, harus ada tujuannya atau source and terminal. Kemudian nanti luarannya itu yang beda hanya di alirannya saja. Nah, untuk membantu algoritma Ford-Fulkerson ini dibutuhkan pelabelan. Jadi nanti setiap node itu dia memiliki label delta J. Misalnya nanti akan diupdate delta A-nya itu berapa, delta J berapa. Delta itu artinya adalah kita ingin di dalam A ini berapa yang masuk ke sini ataupun yang keluar dari ini, dari A ini menghasilkan yang berada di dalam A itu maksimal. Sehingga kalau misalnya kapasitas dari titik sebelumnya itu 10 tapi yang mengalir cuma 5, maka bisa dimaksimalkan lagi menjadi 10 dan seterusnya. Sehingga kalau penambahan aliran itu masuk, deltanya itu tentu saja adalah penambahannya. Tapi kalau misalnya dari B ke C, maka delta C-nya itu adalah jangan sampai C itu banyak berkurang ke B. Jadi ketika di sini aliran B ke C-nya itu adalah 6, tidak peduli kapasitasnya berapa, maka delta C ketika dipandang dari sisi B adalah aliran BC, yaitu 6. Nih, jadi kalau mau memaksimalkan C, kurangi yang keluar dari C. Ketika dilihat dari sudut pandang B, maka alirannya harus dikurangi. Oke, sekarang mari kita lihat salah satu contoh di sini. Kita memiliki jaringan memiliki aliran. Bilangan pertama di sini kita maksudkan kapasitas, bilangan yang kedua ini adalah aliran. Delta B adalah nilainya adalah
15. Tapi B itu dia terkait dengan C dan E. Nah, untuk menandai bahwa ketika kita bicara B ini dilihat dari A, maka kita bisa kasih kode A plus. Jadi label dari B itu adalah dia dari mana, kemudian besarnya berapa yang bisa dimaksimalkan dalam garis itu, yaitu AB bisa ditambah 15 lagi. Nanti algoritmanya akan berhenti ketika mencapai F, kemudian diupdate besaran alirannya, kemudian diulangi lagi sampai tidak mungkin ada pembaruan aliran dalam jaringan ini. Oke, pada iterasi yang pertama ini, kita lihat dari titik A, dia tetangganya adalah titik B dan titik D. Maka kapasitas dari titik garis AB itu adalah 20, alirannya 5, delta AB-nya adalah 15, sehingga delta B di sini kita update A+, karena dia masuk dari A, dan aliran yang bisa ditingkatkan adalah sebesar 15. Kita update garisnya, kemudian B ini artinya sudah dilabeli. Berikutnya adalah D. Maka kita update si node D. Dia kapasitasnya 10, alirannya 4, delta AD-nya adalah 6. Seperti tadi, kita update. Kemudian, sekarang A sudah tidak punya tetangga yang belum diupdate. Maka kita akan mengupdate yang sudah dilabeli sebelumnya, yaitu B dan D. Oke, kita mulai dari B. Tetangga dari B ada C dan E. Paling gampang adalah kita urutkan abjad. Kita update node C, kapasitasnya 11, alirannya 8. Nah, di sini deltanya adalah 3. Maka kita simpan, dia berasal dari B plus. Nah, sebenarnya ini 3 itu tidak selalu diperoleh dari sini, tapi C ini dia berasal dari B, B berasal dari A. Maka ketika di sini deltanya adalah 15, di sini delta C-nya adalah 3. Yang kita pilih adalah yang terpendek dari jalur C ini. Kebetulan 3. Kenapa? Karena A ke B kita bisa update 15, tapi B ke C tidak bisa kita update. Tapi kalau kita pilih B ke C 3, maka A ke B harus mengikuti 3, yang mana bisa-bisa saja. Kemudian kita lanjutkan. Tetangga B masih ada E. Nah, B ke ini adalah ketika kita lihat sudut pandang E ke sana, maka E ini adalah keluar aliran ke B. Kalau kita mau memaksimalkan E, maka jangan sampai ada yang keluar, malah seperti itu. Bukan memaksimalkan lagi, tapi meminimalkan yang keluar dari E. Nah, yang keluar dari E adalah 3, maka kita tidak peduli kapasitasnya berapa, yang kita cek hanya alirannya saja. Kemudian delta BE di sini adalah 3. Nah, nantinya adalah kalau mau kita maksimalkan yang ada di E, B ke E harus dikurangi alirannya, bukan ditambah lagi. Sehingga di sini kita simbolnya juga arahnya berlawanan. Oke, tadi kita sudah scan B. Yang dari A tadi ada B dan D. Tentu saja setelah B kita harusnya adalah D. Tapi kita lihat di sini D tidak punya tetangga lagi yang belum dilabeli. Tetangganya si D hanya A dan E, yang mana A itu adalah titik sumber, E itu sudah dilabeli oleh B. Sehingga kita akan ke C dulu, baru kemudian nanti ke E. Oke, sekarang C. C ke E tidak mungkin karena E sudah dilabeli. Maka kita akan langsung ke yang belum dilabeli. Setelahnya adalah F. Nah, F di sini kapasitasnya 13, alirannya 6, delta CF-nya 7. Tapi delta F-nya nilainya adalah seperti tadi. Di sini deltanya adalah 15. Di sini deltanya adalah minimum dari 15 dan
3, yaitu 3, ini selisihnya 3. Begitu juga yang di sini deltanya adalah minimal dari yang sebelumnya itu adalah 3 dan 7. Ini lebih tepatnya kita bisa tulis minimal delta C, delta CF. Di sini 3, di sini 7. Nah, di sini sehingga yang kita pilih adalah 3. Ternyata ketika kita update, F adalah terminal atau tujuannya. Kalau sudah sampai tujuan, meskipun misalnya di sini ada titik lain yang belum diupdate, tidak perlu lagi diperhatikan. Ketika sampai di F, selesai, tidak perlu memperhatikan sisa node yang lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan backtrack. Backtrack artinya dia melihat si F, dia itu dari C, kemudian si C dari B, si B dari A. Maka kita bisa lihat di sini F, C, B, A. Arahnya adalah plus, plus, plus. Kemudian deltanya adalah yang terakhir, sehingga ini, dan di sini alirannya ditingkatkan sebesar 3, kebetulan satu arah semua. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. 8, 11, dan 9. Oke. Tadi kita sudah memiliki label delta untuk semua node yang dikunjungi sampai ketemu titik terminal. Maka kita akan lanjut ke iterasi berikutnya untuk melakukan update ulang, karena bisa jadi tadi hanya jalur ini saja, bisa jadi jalur yang lain bisa ditingkatkan alirannya. Kita mulai dari awal lagi. Scan node A lagi. Sama seperti tadi, cuma beda besarannya saja karena sudah diupdate. Kemudian D. Nah, kemudian sekarang B. Kalau yang tadi kita ke C, sekarang kita lihat C apakah bisa ditingkatkan lagi atau tidak. Ternyata delta BC sama dengan 0, artinya kalau sudah 0 nggak bisa ditingkatkan lagi. Maka dari B ini kita hanya bisa lihat si E. Seperti tadi alirannya 3. Ini juga 3 karena alirannya kebalikan. Kemudian, nah dari E, kita lihat yang C. C ini arahnya juga kebalikan. Seperti tadi dia besarnya 2. 2 ini sama seperti tadi, dia minimum dari 12, 3 sama 2. Berikutnya adalah dari E itu sebenarnya ada satu lagi yaitu F. Cuma F-nya itu di sini juga delta EF-nya 0, sehingga tidak bisa E itu mengupdate F. Node C kita pindai, ternyata ketemu F saja. F kita cek, oh ternyata dia deltanya sebesar 4, delta CF-nya. Nah, tapi minimum delta C dan delta CF. Sehingga di sini hasilnya adalah 2. Kemudian langkah berikutnya adalah mengupdate. F dia berasal dari C, kemudian C berasal dari E berasal dari B, yang tidak kepakai adalah si D-nya ini. Dengan deltanya adalah 2. Ini ditingkatkan 2 jadi 11, ini tingkatkan 2 jadi 10. Nah, yang arah kebalikan ini, seperti tadi, ini harus dikurangi. Karena C itu kalau mau maksimal, kurangi 2. Ini jadi 0, ini kurangi 2 jadi 1. Ketika kita lihat hasilnya, seperti ini. Langkah berikutnya sama persis. Kita scan A, ketemu B, ketemu D. Dari B, kita ketemu E. Nah, ketika ketemu E, sudah tidak bisa, B tidak bisa ke C, sekarang kita E. E pilihannya hanya C dan F. Di C, ternyata deltanya adalah 0. Delta EC adalah aliran CE adalah 0. Tidak bisa diupdate lagi.
E ke F pun tidak bisa karena ini deltanya juga 0. Artinya tidak ada dari node yang sudah terpilih ini, tidak ada tetangganya yang bisa diupdate. Otomatis kita berhenti di sini, algoritma selesai. Nah, kalau kita mau lihat rangkumannya, ini adalah kondisi awal, kemudian ini adalah iterasi pertama, dengan deltanya adalah 3, kemudian ini adalah hasil iterasi 1, kemudian ini adalah backtracknya dengan delta t-nya adalah 2, kemudian berikutnya adalah hasil iterasi 2 dengan tidak mencapai titik tujuan atau F. Sehingga di sini adalah selesai. Hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa cek. Yang keluar adalah 10 dan 4, 14, dan yang masuk adalah 11 dan 3, yaitu 14. Maka aliran maksimum dalam jaringan ini dengan menggunakan algoritma Vogt-Fulkerson kita bisa temukan adalah sebesar 14. Total dalam jaringan ini semua terkonfirmasi dengan hukum Kirchhoff. Kalau ada yang salah, itu pasti ada terjadi suatu kesalahan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk algoritma Vogt-Fulkerson untuk mencari aliran maksimum dalam jaringan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.